Selamat siang semuanya. Jadi hari ini kita akan masuk ke materi. Oke, jadi kita hari ini masuk ke jadi materi utama kita ya ini pada dasarnya bisa dibilang RPS lengkapnya untuk RPL. Masalahnya tidak lengkap jadi dari awal sampai akhir sekali matematika. Jadi dua kuliah dasar, dua kuliah dasar, dua pilihan. Ya, ini adalah dasarnya. Jadi RPL di informatika adalah core ilmu. Bagaimana kalian bisa core ilmu bisa dari TA kami. TA kami di bab 3 ada ya apa software development cycle, lalu di bab 4-nya ada desain. Jadi kalau kalian ada TA kalian ada di kalian. Nah, ada ya. Kalian ada bab 3 dan 4 kami. Ini di bab 3 ini bab 4-nya adalah desainnya. Ada kalian desain di teman-teman sama Pak Ali, Pak ya. Saya kan di sini adalah dasarnya saya katakan kalian. Nah, apa pentingnya sih SDL ini? Software cycle. Pentingnya adalah memastikan bahwa software ini dikembangkan dengan baik. Bedanya apa? Kenapa ini penting sekali? Nah, kalau kalian disuruh, kalau tukang disuruh bangun rumah, ya, mungkin dia langsung bangun bata gitu ya. Kalau kita lihat bagaimana cara kalau arsitektur bangun rumah, dia gambarkan dulu, dia tuliskan dulu desain seperti apa. Ini adalah prosesnya di software engineering. Nama lainnya adalah software engineering. Ini core ilmu dasarnya. Next. Jadi kalian semua sudah ini sudah bangun kelompok. Sudah kelompok semuanya, ya. Jadi saya harapkan adalah kelompoknya itu akan kerja dengan baik. Jadi rencana saya kalau ini ada ini kan apa di video dosen lain adalah yang tugas yang kita berikan ya kita, itu lama-lama akan sesuatu akan jadi kalian ini apa jadi pas sudah besar kalau tinggal backup aja sudah per minggu ini satu jadi lama-lama yang tadi hanya yang mestinya ada sekitar 80 halaman ya bisa sampai 80 halaman tergantung berapa yang desain kalian ya dia tapi pas di pertemuan 15 jika kamu kumpulkan aja dari tugas di 2 sampai 14 tadi. Kumpulkan, pastikan, tulis ulang, jadikan ada bab-babnya, udah. Bukan ya, apa nggak ada istilah setelah semalam, nggak mungkin. Karena ini adalah satu yang panjang menurut saya. Nah, tapi yang sangat jadi masalah utama lagi nih. Menurut kalian apa sih langkah utama bangun software? Itu apa? Jadi pembuatan, oke? Lagi, jawab. Jangan lupa yang jawab tolong dicatat ya. Siapa yang keluar hari ini? 3 orang per orang? 3. Satu, dua, jangan lupa ya catat yang jawab ya. Ya. Kalian jawab? Ya lah, kalau kita coba gini. Kalau kalian mau beli HP gitu, apa yang kalian pikirkan di awal-awal? Apa?
pajak, ya, apa lagi? Apa? Aplikasi, apa lagi? Kalau coba bilang gini, andai kata kamu sudah punya HP, ya, mau beli HP baru, apa yang kamu pikirkan? Aku punya HP gitu ya. Jawabannya apa? Ada yang bilang, jawabannya perlu nggak beli HP baru? Apa yang terpikir nggak gitu? Perlu nggak beli HP baru? Atau hanya karena ingin gitu? Biasanya kan kadang-kadang perlu dibedakan antara perlu sama ingin. Ya, dulu penting. Kalau ingin kaya, ya cari yang ingin. Dari proyek yang banyak inginnya. Tapi kalau yang perlu lebih penting. Ya, nah, di software development life cycle, salah satu yang bagian pertama sekali yang mestinya dipelajari adalah namanya feasible study, kelayakan bangun. Nah, masalahnya begini sekarang. Ini bilang perlu belajar. Artinya apa? Dulu enggak, dulu dari pelajari. Nanti kamu akan lihat dari waterfall kok nggak ada. Sebenarnya masuk ke requirement. Mana feasible study-nya? Baru itu feasible study. Feasible study itu muncul setelah ada waterfall. Maksudnya apa? Orang bangun dulu sudah punya model waterfall, ternyata ada yang kurang di waterfall tersebut. Ya, ada yang kurang. Jadi langkah pertama sekali adalah kita perlu mengetahui perlu atau tidaknya suatu software itu atau layak tidaknya software itu dibangun atau tidak. Coba ya. Dua kali kutipan ini perhatikan ini. You've got to be very careful. If you don't know where you're going, because you might not get there. Jadi ada istilah, kamu nyasar nggak? Kamu hanya bisa nyasar kalau kamu tahu sudah punya tujuan. Ya, oke nyasar kenapa? Karena tujuannya salah atau kemana? Tapi kalau kamu nggak punya tujuan, itu bukan nyasar namanya. Ya, itu merantau nggak punya merantau tapi nggak tahu mau kemana. Ya, oke, ya next. Nah, ini adalah yang akan dikatakan sekali dan kalian tidak akan pernah ada lagi masalah ini. CMM, capability management next. Ya, benchmark dan measure intelligence sama proses. Jadi ini adalah suatu benchmark untuk mengukur software proses. Ya, ada 5 level. Oke, nah, sekali lagi, kalian nggak akan main lagi di sini kecuali kalau kalian benar-benar terjun ke software. Kenapa? Kalau next, 5 level ini terus terus oh ya. Oke. Ini adalah level daripada organisasi yang bisa bangun software. Oke, level satu itu yang inisial, hanya bangun inisial gitu. Itu kan 70% level software. Oke, baru setelah itu ada yang bisa kita mau bangun yang sama berulang-ulang. Ya, di sini ini yang adanya. Oke, jadi ini adalah skill yang masih dimiliki oleh organisasi yang level 2. Oke, lalu level 3 punya skill ini. Tapi selain punya skill ini, juga masih kita memiliki skill nomor 2. Sama juga, dan level 5 masih memiliki semua skill di bawahnya. Oke, nah, kenapa saya hanya jelaskan, hanya bilang ini terakhir kali kamu lihat masalah ini, karena kamu bukan mahasiswa informatika. Karena ini biasanya digunakan kalau kamu mau mengembangkan atau berada di organisasi yang berkembang di pengembangan software. Kalau kalian mau masuk ke situ, iya. Kalau aku mau gaji tinggi, ya, ya artinya kamu mesti cari organisasi yang mungkin udah level ini mah level 2 gitu, ya. Kenapa? Dari situ sudah kelihatan bahwa jenjang karir kamu ada apa jenjang karirnya, ya. Kita bisa lihat, ya, kamu apa nanti? Mungkin jadi software product engineer gitu,
ya, atau mungkin tadi ada software yang sudah bisa melakukan hal tersebut. Nomor 3 itu nggak mudah itu, ya. Dan itu kerja tim, nggak pernah kita sendiri, sama juga organisasi. Oke, jadi kalau kalian ingin bergerak di bidang software engineering, lalu berkarir di situ, ya ini, ya kalau ada apa ya, kalau ada aku mau buka software house, kamu udah kesini, mau ngambil software yang lebih banyak gitu, ya proyeknya masuk level 2, apa syaratnya masih punya ini, mau lebih tinggi lagi. Jadi, kalau kamu bangun software house, ya, jadi kalau ngambil software house level 2 nggak, ada nggak internet? Kalau nggak ada, nanti masih level 1. Oke, saudara, kalau kalian mau karir ke situ, kalau enggak, next slide, ya, kalian nggak akan lagi mempelajari ini, karena ini kan hanya bullet point, ya. Bagaimana caranya? Maksudnya, panjang sekali itu, bukan lagi mata kuliah di luar bidang ini, di luar bidang informatika pun nggak dijelaskan secara detail itu. Oke, oke, tapi sebelum masuk ke yang tadi itu, mesti mengetahui dasar dulu. Dasar daripada software engineering adalah mengetahui software development lifecycle. Apa yang lifecycle? Kemudiannya adalah segala aktivitas yang digunakan dalam pengembangan software dalam development project. Seluruh aktivitas. Next. Ya, yang paling pertama sekali, ya, di seluruh software engineer akan diperkenalkan dengan waterfall model. Kenapa? Karena dia paling sederhana. Ada nggak sih judul tadi? Nggak ada. Ya, kenapa? Jadi saking tuanya, ya, judul itu baru. Barunya ini belum ada sih. Sekarang biasanya ini ditambahkan requirement and besar itu besar yang requirement yang baru yang biasanya di apa di sini. Ya, jadi apa requirement itu? Ya. Requirement itu mendefinisikan informasi yang dibutuhkan, fungsionalitas, behavior, performance sama interface. Oke, nah ini salah satu buktinya bahwa ini adalah core ilmu daripada informatika. Di bab 3 pasti disuruh bikin functional sama non-functional requirement. Matematika pasti ada itu di bab 3 mereka. Ya. Pasti ada. Lalu dijelaskan lebih detail dalam use case-nya. Dan mereka pagi-pagi teman-teman pelajari. Oke. Nah, yang saya pelajari di S2 berbeda. Ditambahkan lagi di situ. Ada functional, non-functional, sama constraint. Bedanya apa dengan ini? Oh, jadi sini mana functional? Function kan? Kalau yang biasanya di informatika itu non-functional itu adalah constraint di batasannya. Tapi kalau yang saya pelajari non-functional itu adalah yang bukan functional, itu apa? Behavior, performance, sama interface itu perlu didefinisikan. Ya. Ini apa warna MACD? Warnanya apa warnanya? Merah dan kan siapa? Sederhana kan soalnya kan? Tangan kali. Ya dia dikit, kata nama. Ya, ya, merah sama kuning. Kan tiga, 1, 3 kan? Apa nih tugasnya? 1, 2, 3 ya. Oke, yang satu direkam, satu slide, satu nulis sama ini ya. Secara ya udah. Oke. Nah, perlu dituliskan situ bahwa kalau kamu bikin website, nah warnanya apa warnanya? Ini mesti jelas warna apa? Kenapa? Walaupun kelihatannya mudah mengubah interface, itu tidak mudah mengubah interface. Ya, terutama kalau kamu interface-nya bagus. Kadang-kadang ada yang khusus gitu, graphic designer minta khusus untuk bikin interface. Jelaskan apa interface yang mau dibikin. Ya, itu makanya kalau yang saya bikin adalah functional, non-functional, baru constraint. Batasannya. Oke, yang itu requirement.
Jadi kalau bisa, kalau enggak, sudah bisa. Aku akan nyuruh kalian bikin require functional, non functional, constraint. Oke. Nah, desain. Desain adalah nanti kalian mendesain website kalian. Siapa desain? Apakah bentuk yang seperti gambar-gambar? Iya, gambar-gambar. Nah, berarti kalau kalian sini yang tahu arsitektur, dia menggunakan apa? Gambarnya itu nggak tahu, tapi dia ada cara gambarnya kan? Nggak sembarang. Di apa namanya? Di SMA gitu ada pelajaran gambar teknik gitu apa gitu lupa. Benar-benar, aku benci banget mata kuliah kuliah itu. Nilai itu selalu 5 merah gitu, menggambar. Ya, ya semua nilai raportku itu yang merah. Kenapa? Nggak suka, nggak hobi. Ya, sudah. Ya, nggak begitu penting juga sih. Oke. Tapi penting itu buat orang teknik. Ya, gambar itu mesti bisa kelihatan. Kalau kita gambar dari sudut pandang ini ya mesti sesuai. Kira-kira panjang sama lebarnya, mesti ada skalanya kan? Ya, sekarang jauh lebih mudah. Sekarang ada 3D modeling, jadi skala pasti kelihatan. Ya. Yang dia akan menggambarkan, jadi fungsinya apa, ada use case, ada diagram, sequence diagram, DFT, dan lain-lain. Aku akan nyuruh, aku akan minta ke tiap nanti, akan minta ke Bu Pali gitu, dulu nanti kalian adalah disuruh merancang itu dengan baik. Ya, oke, dari sekalian. Ya, habis itu implementasi, ada coding, baik, jadi, oke. Nah, ini ada initialization. Biasanya protokol nggak ada initialization. Hanya testing baru maintenance. Oke, perhatikan di sini ada lain nggak? Dibahas nggak yang testing? Enggak. Kenapa? Itu biasanya sudah advance. Ya. Dan sering sekali banyak yang emang biasanya kepikiran dari para mahasiswa setelah coding udah beres. Testing adalah tingkat satu tes S5. S5 jalan udah beres testingnya. Enggak begitu testing benar. Ya, bagaimana caranya testing? Bahan kita bagus atau tidak? Jalankan mobil ini gitu. Jangan banyak ditekan dalam gitu. Enggak kan? Cara testing ban gimana cara testing ban? Ada yang tahu? Hah? Ada yang tahu cara testing ban? Sekarang kalau sini perempuan sini bawa motor atau mobil gitu, ada? Bawa motor. Ada bawa motor perempuan? Kalau bannya bocor gimana? Ya tapi. Apa? Kampel gitu ya? Kalau tuh kampel gitu kan? Dari mana kamu tanya kampelnya sudah beres? Nggak bocor lagi. Tapi ya kita standar itu orang-orang awam kan? Iya. Biasa gitu kan? Iya. Terus gitu kan? Aku masih orang awam, aku udah ngerti bagaimana cara testing ban. Tapi kalau orang bengkel bener, namanya aku beli ban baru gitu, ya. Kalau mobil gitu, diapain mobil itu kalau bannya? Gimana testingnya? Sudah pasang dengan benar belum bannya? Maksudnya yang bawa mobil, ada mobil? Ada? Hmm? Nggak ada. Kalau ban kalau dari baru itu ada mesin ya testing gitu, scoring sampai balancing. Pernah dengar? Ada caranya kan diatur gitu kan? Jika kalau dulu kata bapakku itu pakai pakai tali benar-benar ukurnya. Ya, maksudnya kurang aku nggak tahu. Sekarang sebenarnya salah. Tapi ada caranya kan? Nah itu sama juga software kita kalau di testing nggak semudah apa. Kalau hanya lihat bannya ditekan gitu, kasih sabun gitu, kalau nggak kempes sudah oke, itu kan cara orang awam. Ya, kalau software engineer nggak seperti begitu cara testingnya. Ada alat juga, mungkin dia punya alat. Ada alatnya seperti testing. Oke lagi, ada alatnya.
Ya, juga ada prosedurnya, ada caranya. Kalau mau testing ini dilakukan. Ya, ya itu diajarkan di testing. Saya kalian dapat testing di sini. Kalau atas Ramadan lo kalian dapat ya. Kalian dapat testing. Ya kali ini. Kalau di apa di informatika itu mata kuliah pilihan CKPL. Baru ditekankan benar testing seperti apa. Ya. Masalahnya, ya, ini testing nggak semudah itu. Hanya cek testing jalan oke gitu. Nah, itu sama seperti gaya orang awam. Kalian bukan orang awam, kalian mau jadi sarjana. Ya namanya engineer kalian. Kalau komputer engineer pasti kamu ngerti. Ya, aku nggak gitu ngerti tentang ban, tapi aku punya gelar teknik. Oh, ada teknik. Ya, dulu nggak ada eskom. Ya, semua yang jadi mata kuliah teknik informatika ya teknik engineer. Ya, yang teknik aku punya. Jadi aku bisa berpikir gaya engineer. Aku ngerti kalau testing ban itu bukan hanya dijalankan, mesti ada prosedurnya. Ya, oke. Nah, kan cukup kadang-kadang gitu. Jadi kalau kita mau bikin engineer, ya mesti testing dengan benar. Iya mahal. Tapi untuk kita gunakan untuk mendapatkan kualitas. Oke, ya. Next, kenapa? Apa kelebihan daripada waterfall ini? Waterfall gampang dimengerti. Apalagi gampang bagi orang yang tidak kurang pengalaman, gampang diajarkan ini. Kayaknya bagusnya kalian selalu menggunakan waterfall. Kalau nggak ngerti yang lain, nggak paham, coba pakai waterfall aja. Ya, nggak usah yang keren-keren pakai Agile Scrum. Kamu ngerti nggak Agile Scrum? Pernah ngerti, jangan gunakan. Ya, oke. Kalau misalnya ngerti, ya gunakan. Dan kamu dan pakai juga. Kita lihat ada perlu nggak digunakan itu. Lagi gampang punya milestone, milestone. Jadi kelihatan itu kan setelah beres requirement kita masuk ke design. Setelah design baru kita coding. Jadi kelihatan batasnya itu. Oh, aku sudah beres design. Kalau saya bisa coding. Ya, ya. Kalau requirement sudah stabil, gampang untuk manajemen kontrol. Kenapa? Karena sederhana. Ya, Volkswagen dan quality more quality dan cost and schedule. Jadi dia lebih bagus untuk sesuatu yang quality lebih bagus lebih penting daripada cost and schedule. Karena kadang-kadang dia biasanya dia biasanya waktu lebih lama. Next, apa kekurangannya? Ya, pertama adalah requirement mesti diketahui di depan. Tapi selalu begitu? Enggak. Ya, variasi daripada waterfall atau variasi daripada software development cycle rata-rata punya satu persamaan, yaitu requirement yang nggak beres. Makanya dia gunakan model lain. Kalau requirement beres, tak tahu sudah bagus. Ya, apalagi ya kalau kamu sudah masuk ke materi bicara yang keras sekali waterfall, kalau kamu sudah masuk ke sudah basic requirement, masuk ke desain, ada masalah di requirement, memperbaikinya susah. Ya, lalu progresnya itu kadang-kadang itu pasif, apa nggak pernah jelas. Di sini sudah berapa persen belum beres? Waktu sudah selesai requirement, sudah selesai desain. Artinya kalau dari itu misalnya sudah 40 masa sudah beres masih kita. Masalahnya coding berapa persen codingnya? No, belum mulai coding. Jadi secara ini belum kelihatan dari progres dari pembuatan softwarenya. Tapi kan dari segi codingnya, ya. Oke. Lalu dari paling bawah, oke. Customer biasanya hanya nggak akan bisa melihat atau nggak akan bisa ikut serta dalam membuat software. Ini apa? Kita ketemu klien, bisa serahkan. Tiba-tiba klien bilang, kok nggak sesuai yang aku inginkan. Kan sudah transfer kontrak di awal. Jadi mungkin saya nggak puas karena apa yang diinginkan klien sama apa yang kita ini kan berbeda. Oke, next. Nah, kapan kita gunakan waterfall model? Kita lihat setiap model ini punya kelebihan kekurangan dan kapan digunakan.
Jadi banyak. Kapan kamu mau ke Alfamart itu? Oh, kalau ke Alfamart itu cukup jalan kaki karena hanya sekitar 20 meter. Kenapa aku mau pakai motor atau pakai mobil? Tapi kalau tadi aku ke kampus gitu, aku pakai motor. Kenapa nggak pakai mobil? Repot parkirnya. Tapi kalau aku bilang aku mau ke Indralaya, pakai motor enggak, pakai mobil. Jadi kita anggap kita punya kemampuan untuk semua model ini. Tapi kita pilih yang sesuai dengan kondisi yang kita butuhkan. Ya, bisa nggak motor dipakai untuk pergi ke Alfamart? Bisa. Bisa nggak motor ke Alfamart? Bisa. Bisa nggak jalan kaki ke Alfamart? Bisa. Kemudian juga, bisa nggak ke Indralaya jalan kaki? Bisa. Cuma kalian kapan sampainya? Ya, 32 kilo bagi 5 berapa itu? Dan 6 jam lah kan kalau jalan kaki. Nah, manusia sekitar 5 km per jam gitu jalan kaki. Ya, kalau kan gitu capek ya. Yang Amerika banyak, jadi kalau kamu anggap Amerika hidup enak, banyak orang kalau nggak punya motor atau mobil itu jalan kaki. Itu salah satunya. Jalan kaki 2 mil, sekitar 3,5 kilo, 3,6 kilo. Kenapa? Ya nggak ada mobil, jalan kaki ke Walmart. Ya, ya sekitar sejam lah jalan kaki situ kalau jadi nyantai. Anggap olahraga dikit. Pokoknya di Amerika aku kalau jalan kaki. Akibatnya sepatu itu tiap 6 bulan tukar. Ya. Jadi kamu sadar ngerti kan bahwa walaupun bisa digunakan belum tentu baik. Nanti kamu model-model berikutnya itu, iya, pada semua model bisa digunakan untuk setiap proses software. Tapi belum tentu dia bagus untuk itu. Ini kapan bagusnya dari model? Ketika requirement sudah jelas, ketika sudah tahu stabil, ketika kamu tahu teknologinya, siapa teknologinya. Jadi kalau kamu sekarang disuruh bikin website, tahu PHP, udah bagus gitu, ya. Tapi kalau disuruh bikin ini sekarang, disuruh pakai bikin chatbox AI gitu, teknologinya masih belum jelas kan? Jangan menggunakan waterfall. Yang pertama karena cara itu dia sekarang sering ada iterasi. Nah, bagus gunakan waterfall. Requirement nggak jelas, iterasi banyak, ya. Teknologi kurang tahu. Saya pakai waterfall. Bisa ada waterfall bikin AI, cuma nggak bagus. Ya. Atau juga dia adalah versi yang baru. Ya. Atau yang platform baru ini apa? Jadi contoh gitu, kita punya program. Ya. Sekarang kita mau kan sepertinya di Excel gitu ya. Sekarang kita mau tambahkan fungsi AI-nya gitu. Yang kan nggak perlu yang aneh-aneh, karena definisi awal sudah beres, cuma tambahkan fungsi baru gitu. Ya, atau mungkin pindahkan dari tadi coding pakai C, bikin program .exe gitu ya, .xyz.exe gitu. Ya, sekarang kita mau pindah ke Linux, kan kode sudah beres codingnya, tinggal kita mungkin perbaiki API-nya atau API ada fungsi untuk manggil ini ya, manggil fungsi dalam operasinya, ya. Oke, jadi perlu nggak? Ya mungkin nggak perlu kita bangun dari nol, karena kode sudah beres. Hanya perlu requirement, tambahkan requirement ini, sekarang requirement mesti bisa jadi. Yang tadi kan requirement sama-sama requirement-nya, behavior-nya benar-benar sama. Yang beda apa? Di constraint-nya sekarang, bahwa sekarang dia mesti jalan di Linux, yang tadi kan hanya jalan di Windows. Jadi yang berubah hanya satu, di batas sama. Tapi itu sendiri adalah suatu hal yang berat. Kalau kita hanya tukar satu bagian. Oke, kita akan coba contoh. Oke, seperti ini. Kalau cerna dulu, ini adalah dasar sekali dan aku potensial akan dulu kali pakai ini dulu di awal-awalnya. Nanti mungkin setelah pertemuan 5 gitu, baru kita masuk ke coba pindah model agile gitu, mungkin pindah. Ya, tapi mungkin di pertemuan awal masih waterfall, ya. Tergantung kalian nanti. Perlu nggak pindah ke agile? Ya. Next.
Ada lagi namanya V. Nah, V parasnya mirip sekali dengan yang waterfall. Parasnya pengembangannya. Bedanya ini sekarang ada validasinya. Oke. Jadi artinya apa? Jadi di TA informatika di setiap halaman 3 itu ada namanya RUP, gambar RUP. Modelnya selalu semua model development TA menggunakan RUP. Semuanya. Tanya dipakai nggak? Enggak. Jadi misalnya hanya ditempel doang RUP-nya. Kan biasanya bab 3 itu nggak pernah aku baca. Mereka hanya tempel aja gitu sebagai syarat. Ada sebelum selesai kuliah. Ya. Tapi yang bisa itu ada gini sekarang. Kapan testing dilakukan? Jadi kalau kamu sudah gambar waterfall, gambar waterfallnya. Oke. Ini kapan testing dilakukan? Setelah implementasi. Ya. Pertanyaannya adalah, emang seperti itu? Ya dulu. Sekarang maju. Ini gambar tadi. Nah, pertanyaannya sekarang begini sekarang. Tadi kan aku tadi memberi contoh yang ban tadi. Ya. Nah, tukang ban itu, yang tukang beli baru, tukang ban yang akan mengtes ban mobil aku, pertanyaannya adalah, dia sudah tahu belum cara testing ban sebelum ban dipasang? Lalu alat testingnya sudah disiapin belum sebelum ban dipasang? Sudah kan? Ya, sama juga. Sekarang ini sekarang. Testing itu sebenarnya sudah dirancang sebelum testing. Ya, jadi kalau aku pastinya aku mau beli eh, grafik card baru. Ya, pertanyaannya sebelum aku beli grafik card, ya, aku sudah tahu bahwa aku akan pasang Cinebench gitu. Dan aku tahu bahkan aku lakukan ini untuk metes grafik cardnya. Sama kalau aku beli grafik card bekas, ya kan? Kamu bisa tahu gimana testingnya. Coba jalan gitu ya, tes gitu. Ini jalan nggak jalan? Oh, gitu, oke. Baru kita bilang barang ini bagus gitu. Jadi padahal kita bisa tahu dulu, mempersiapkan diri dulu terhadap testingnya sebelum kita lakukan testing. Kalau barang datang baru kita gimana testingnya? Nggak tahu gitu kan? Ya. Nah, kalau gimana kalau software gitu? Sama. Ketika kita mulai merancang itu, kita juga pas merancang, oke, software ini mesti bisa login. Oke, bagus kan? Sudah ada requirement ya. Habis itu kita langsung tulis mesti tadi di testing plan. Untuk testing bagian login ini, pertama adalah kita mesti masukin username sama password yang benar. Testing, oke. Habis itu masukin username dengan password yang salah. Habis itu masukin username tapi tanpa password. Masuk nggak dia? Dia masuk. Salah perlu kalian begini kan? Ya, maksudnya itu bilang tidak boleh masuk. Tapi juga dibikin kondisinya. Ya, apa harapan yang kita inginkan? Jika username sama passwordnya benar, masih bisa masuk. Ya kan? Jika username salah, tidak boleh masuk. Jika tidak ada password, tidak boleh masuk. Kalau ini apa? Ada beberapa tes yang mesti dilakukan. Tetapi bisa tahu gimana testing tersebut. Lalu mungkin nggak pelajari itu di testing, tapi kira-kira seperti itu. Jadi setiap requirement, ya, itu gimana? Kamu buktikan bahwa requirement sudah tercapai. Karena kadang-kadang kalian itu mesti berpikir seperti pengacara. Karena ini, kalau aku dulu sebagai software house gitu ya, kalau ketemu klien gitu, aku akan serahkan proposalku itu. Proposal aku itu parasnya mirip sekali dengan proposal TA1 daripada informatika. Bedanya ada budget sama waktu pengerjaannya. Jadi cara dari bab 4 ya. Kalau ini kan hanya apa
Kalian nggak pernah kan dengan TA harga sekian kan nggak pernah kan? Makanya hanya timeline kan. Nah, desain ini ya ini akan nanti ditandatangan oleh klien. Oleh klien oke, tapi mesti jelas cara penulisan tersebut. Oke. Nah, betul nggak benar? Mesti login. Kita masih jelaskan bagaimana apa definisi login tersebut. Itu definisi dari test case-nya. Oke, ya. Ini dibangun gitu. Project dari Firewall itu ada product operation maintenance, product verification, ada sistem testing. Pas kita lagi desain, kita mesti bikin unit testingnya. Bisa desain ada unit testingnya. Setelah coding beres, kita bisa langsung unit testing. Dari mana? Dari hasil daripada ketika kita bikin desain, terus kita sudah bikin unit testingnya. Tinggal dicoba. Kamu juga. Jadi jangan tuliskan test case setelah ini beres. Tuliskan test case ketika ini masih dirancang. Ya. Oke, berarti itu. Ya, next. Ya. Oke, jadi pada resource, complete on the design, define software functional design, kemudian provide enhance. Jadi ini pasangannya. Jadi ini ngapain dia tuh? Provide for enhancement of purpose. Ya, jadi melihat dari segi ini, dari segi bisa nggak di enhance atau diperiksa. Ketika sini kita lihat, ketika dijalankan gimana testingnya. Di sini kita lihat dari segi testing. Jadi sepertinya kalau kita punya function functionnya, anggap function itu dipakai di jadi aku bikin function, program ya. Lalu kamu pakai functionku, coba berhasil nggak dijalankan gitu, ya. Karena yang bikin function sama yang pakai function beda orang yang gunainnya. Oke, di sini ini yang kita tes functionnya benar, hanya tes functionnya. Ini i sama dengan apa x inputannya returnnya b gitu. Kita masukin x-nya 1, datanya mestinya 2. Kalau masukin 2, datanya 3. Masukin 4, 5. Masukin 10, berapa liternya mestinya? 11 kan? Kalau seperti kan kita seperti itu. Ya, jadi ini yang jadi testing. Ya. Dan di situ juga ada namanya boundary dan lain kita coba. Oke. Ya. Kalau dia ngerti codingnya, next. Apa kelebihannya? Kelebihannya adalah dia bagus dari segi verifikasi condition. Bagus. Kenapa? Karena di waterfall itu dilakukan di testing, sementara kalau di sini sudah dilakukan di tahap planningnya sudah dilakukan. Jadi pas masuk testing sudah lebih gampang, juga sudah jelas apa yang di testing. Jadi nggak abu-abu lagi, mau testing. Gimana caranya? Pencet F5 jalankan nggak? Jalan oke beres, enggak begitu kan? Lalu setiap yang kita keluarkan, mau function, mau kelas itu dites gimana? Sudah sesuai belum? Yang kita inginkan. Ya, lalu project manager bisa keep track, dia tahu secara andai kata program ini ada 20 function, ada 10 kelas. Artinya sekarang aku sudah bikin 5 function dan 2 kelas, berapa sisanya? Udah gitu bilang, oke. Jadi kita bisa bilang, oke. Dari 20 function, 10 function di 5 kelas ya. Oh ya, 20 function ya. Jadi kalau gitu kalau kita hitung ya 20 tambah 3 tambah 10 30 kan, artinya sudah beres 10 tambah 2 bagi 30. Ada bisa kelihatan berapa yang sudah beres. Ya kelihatan ya. Juga ini gampang digunakan. Gunakan ya, bukan dibangun. Ya, kamu untuk mempelajari untuk bangun itu mesti mempelajari bagaimana caranya bikin test case. Dan nanti kalian pelajari di pertemuan 10, 11 gitu ya sekalian. Oke, next. Apa kelemahannya? Ya, karena dia masih merasa adalah iterasi waterfall, ya. Oke, ya. Pertama, dia juga punya masalah di waterfall. Jadi andai kata waterfall ya, andai kata kita bagi tugas,
kamu requirement, kamu design, kamu coding. Gitu. Ya, pertanyaannya bisa andai kata coding apa requirement sama design butuh waktu 2 bulan. Programmer ngapain? Nganggur kan? Jadi dia nggak bagus untuk yang konkuren. Jadi bersamaan. Jadi aku mau coding sekalian desain gitu, nggak bisa. Ya, masih siap dulu desain, baru bisa coding. Yang sama di produk tadi, dia punya masalah di situ. Oke, ya. Lalu juga susah untuk memahami iterasi. Jadi aku bangun kalau memang lagi harus mulai dari nol, ya mulai dari awal lagi. Oke, lalu sama-sama seperti default. Tidak bagus jika requirement-nya berubah-ubah. Ya, oke. Next, kapan kita gunakan C ini? Kalau requirement kita salah satunya di dalam fungsi adalah reliability mesti tinggi. Contoh adalah kita mesin oksigen. Boleh nggak dia mati semenit kalau kita ikuti lampu? Nggak boleh, mati orang semenit oksigen. Ya, oke. Ya. Jadi yang satu yang membedakan alat-alat yang oh, aku beli barang ini murah kok. Wah, tapi satu yang beda adalah alat rumah sakit biasanya memiliki toleransi sangat rendah terhadap failure. Walaupun mereknya sama, barangnya sama, bagus gitu ya. Kenapa di rumah sakit sekarang ada dokter yang masih suka menggunakan raksa? Karena dia paling stabil. Iya. Karena juga dokter gitu biasanya kalau punya stetoskop, lalu tensi darah, punya mereka dari itu. Oke. Walaupun ada yang sudah listrik, ya. Oke. Oke. Apalagi kalau teknologi sudah diketahui ya, sudah tahu lebih cara buatnya, ya nggak meraba-raba lagi, bagus ya. Gitu. Kalau di meraba-raba itu sangat bagus. Next, oke, ini mungkin yang bagus kalian, itu typing. Typing ini adalah ya, di mana dia akan mencoba type, ya. Lalu setelah itu kasih ke user, user lihat, oh bagus, ini kurang, udah langsung diperbaiki hasilnya user, diperbaiki terus sampai kapan? Sampai user senang. Pertanyaannya bagaimana kalau usernya nggak pernah senang? Ya beres kan? Salah satu kelemahan dari para typing. Next, ya. Bagaimana? Oke, jadi pertama ada primary project plan. Kedua adalah bikin partial high level paper model. Ketiga adalah partial requirement application. Lalu product is built with basic critical attributes. Jadi designer builds database interface sama algorithm function. Designer yang bisa provide the user evaluate information. Dulu ketika user satisfied. Oke, nah artinya apa artinya? Artinya, ya, artinya adalah bahwa saat ini dibangun dari parsial, parsial, artinya apa? Belum lengkap, belum beres. Kita yang kita mau bangunnya. Preliminary adalah yang sebenarnya akibat hasil sini. Preliminary. Ini kamu ngerti artinya ya? Jadi masih belum beres, masih di langkah-langkah awal, jelas. Berarti itu benar parsial, ya, belum beres. Oke, lalu juga hanya membangun critical attributes. Oke,
Desainer berdatangan juga sama arsitektur konsep. Di sini harus bisa ini ya. Ada yang dibilang tentang performance, enggak. Ada reliability, enggak. Jadi dia hanya bagian daripada kritikalnya. Oke, lalu kasih sampai klien puas. Next, apa menurut apa ininya? Apa keuntungannya, kelebihannya? Customer can see the requirement. Jadi customer boleh bisa lihat apa requirement yang kita bikin. Kenapa? Ya, karena setiap kali kita ketemu kan klien yang bilang, oh ini kurang, ini kita boleh tambahkan. Ya, ya, gambaran juga kan klien dari customer. Kenapa? Ya, sering sekali aku orang komputer, sering sekali aku orang komputer tidak mengerti bidang ilmu lain. Ya, walaupun aku dosen yang tugas mengajar, ketika aku ketemu dengan dosen FKIP, dia bilang aku membutuhkan site, aku butuh ini, aku bingung. Istilah yang dibicarakan, aku bingung. Walaupun sudah ada, aku dapat pelatihan bekerja sama AA, masih bingung aku. Istilah-istilah FKIP. Padahal itu nggak lebih jauh. Ya, aku dosen, aku ngajar. FKIP juga belajar, mengajar kan? Ya, jadi kalau begitu, kok aku masih nggak ngerti bidang mereka? Karena bidang mereka mau pelajari cara mengajar. Ya, mereka jauh lebih jauh dari untuk mengajar di sini ya. Ya, tapi ketika kita bicara, ya, apa yang dia bicarakan dan apa yang aku bisa ngerti, belum tentu bisa diterima. Ya, jadi, oh dia bilang, aku butuh fungsi yang berhubungan dengan ini. Harus bikin soal. Oke, bikin soal tinggal bikin pertanyaan, ada ABC udah beres. Enggak, bikin soal itu ada caranya. Mesti gunakan alasan ini, lalu ada RPS-nya, mesti berhubungan dengan CPS segala macam. RPS aja belum beres bikinnya. Ya, tahu cara bikin, cuma kalau dengar seperti itu, RPS aku bikin salah. Oke. Padahal RPS yang kayak ini sudah bikinnya bukan cuma aku sendiri, sudah berkelompok dengan dosen senior. Seperti itu. Oke. Ya. Akan menghasilkan produk yang lebih dekat ke end product. Requirement yang tidak harapkan itu akan kelihatan karena kliennya akan memberitahu kualitasnya begini requirementnya, begini. Jika dia bertanya. Kalau flexible design, ya bisa kelihatan progresnya. Interaksi prototype dan simulasi tawaran dengan internal unit function. Okay. Berarti a more accurate end product. Ya. Jadi yang tidak boleh dilakukan adalah sering sekali dianggap jadi masalah ini. Jadi kalau kamu bikin prototype, ya prototype itu tidak boleh dikasih ke klien sebagai end function. Jadi contoh seperti begini, aku ke Cina, aku mau bangun HP baru gitu. Wow. Ya. Kalau ke pabrik gitu, ya. Kalau aku ini requirement aku, lalu kalau kita kasih aku prototype, oh ya bagus gini. Pertanyaan apakah itu langsung yang dijual? Enggak, walaupun aku sudah setujui, ya nanti pabrik itu mungkin akan kasih case yang lebih menarik, ya kasih logo aku di belakang, ya mungkin apa gitu yang standarisasinya gitu, mungkin SIM card-nya itu ada 2 kartu plus ada SD card-nya gitu ya. Oke. Nah, sering sekali kalau kita sini kasih klien, wah klien sudah bagus nih, ya udah bagus, sudah bisa masukin gitu jalan semua. Saya bilang, oke, langsung dipublish. Saya bilang, wah, tunggu dulu, mau dipublish. Ingat, yang muncul adalah critical section yang dimunculin. Walaupun interface-nya kita bikin cantik,
Ya, biasanya salah satu yang kita buat adalah bikin chart interface-nya, walaupun fungsinya belum beres semua. Nanti ada function dulu apa? Function dulu. Sudah kalau jalankan gitu. Akibatnya salah. Kenapa? Tadi kan kita tidak mengutamakan performance, tidak mengutamakan reliability. Ya, mestinya setelah itu jadi baru kita tambahkan bagian tersebut. Jadi di requirement-nya tujuan utama itu adalah bikin requirement sama bikin design. Nanti baru kita tambahkan bagian-bagian lainnya gitu. Jadi dan juga karena itu sudah prototype, ketika kita mau bangun beneran ya, padahal sudah setengah jam, sudah tinggal mungkin sudah 80% sudah jadi. Ya, kita tambahkan lagi yang itu. Selain itu saya begini, yang 10% itu biasanya butuh waktu yang agak lama. Ya. Jadi kalau perhatikan, jangan anggap sudah disetujui klien itulah yang sudah enggak pernah begitu. Nanti ditantikin dulu, dibersihkan, dipoles, dan apa gitu. Ya. Next, apa kekurangannya? Code and development. Kita begini tadi aku ketemu klien kalau minta gitu kok, ini kok nggak ada kapcanya gitu, tambahan kapca gitu. Tanyanya orang itu nggak tahu bahwa aku sudah tambahkan kapca. Orang lain mungkin nggak tahu, nggak ngerti. Ya, oke? Okay? Ya punya istilah quick and dirty. Ya. Cara aku nge-coding gitu, mestinya bagusnya, ya, aku bikin function untuk captcha tadi. Kenapa? Ya kan hanya dipakai cuma sekali, Pak. Kenapa bisa pakai function? Kenapa nggak hardware aja gitu? Salah. Saya bikin function, benar gitu, berpakai functionnya. Ya, nggak boleh hardware gitu. Jadi bikin ngerti di jalan. Lalu maintainability-nya itu tidak perhatikan. Oke? Okay? Ya. The customer pengen mungkin misalnya pengen langsung menggunakan yang prototyping. Sudah keluarkan udah kan? Kalian mungkin ngerasain ini kemarin. Kalau simak sekalian, nggak masalahnya, nggak ngerasain masalahnya, rasanya kalian paksain supaya siap. Ya, rasanya yang developer itu minta lebih banyak waktu untuk stress test. Ujung-ujungnya kalian dijadikan sebagai beta tester. Oh, bukan alpha tester. Bedanya alpha sama beta adalah alpha itu dari developer sendiri testing. Ya, beta adalah orang luar. Jadi makanya kalau kamu lihat game-game gitu, minta tanya beta tester, nggak pernah alpha tester. Ya, oke. Okay? Apalagi ini masalah. Kamu mungkin sudah janji kan, sudah kontrak gitu kan, oke, okay. Sia-sia dalam waktu 6 bulan. Tapi kliennya entah kenapa karena kita nggak jelas, tambah lagi requirement, tambah lagi requirement, tambah lagi requirement. Karena program sekarang makin besar, padahal awalnya hanya minta program kecil. Tapi karena tidak dijelaskan requirement itu benar, karena ada masih lagi tidak beres proposal tadi. Ya. Oke, next. Kapan kita perlu gunakan prototyping? Kalau requirement kita unstable. Lagi. Ya. Sebagai apa? Sebagai kalau kita mau menggunakan waterfall tapi belum requirement belum beres. Jadi kita gunakan prototyping untuk mendapatkan requirement yang akan digunakan di model waterfall. Ya. Atau hanya sebagai menggambarkan interface supaya kalian lihat, oh bagus nggak interface ini, oh kurang bagus ya. Ya, atau sebagai solid demonstration. Nah, karena untuk kasih lihat test of ini, test of apa, test of concept, apa proof of concept. Oke, okay. Ya. Atau mau membuat sesuatu yang baru, dengan kasih lihat. Ya. Oke. Okay. Atau juga with analysis and design concept of object oriented development. Oke, okay. Next.
Oke, kalau kita ada pertanyaan, karena setelah ini yang paling gampang dimengerti dan mungkin yang kalian bisa pakai langsung, ya, pakai langsung. Nah, yang berikutnya, ya, berikutnya ini bisa nggak dipakai? Bisa dipakai. Oke, seperti gini. Kalau sini ada sini yang saya yang pakai motor, apa? Atau yang punya SIM share apa enggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, agak gitu ya. Ya, kayaknya kalian bisa nyetir motor kan? Gak gampang kan? Ya, nggak gas, rem, berhenti gitu kan? Ya, pertanyaan kalian bisa nggak nyetir mobil? Nggak bisa atau belum? Nggak tahu, ya belum nyoba, gitu kan? Ya pada saya sama aja sih kalau yang otomatis rem, gas, belok kiri, belok kanan gitu kan? Ya, tapi kalau pakai kopling baru kalian, ya, ya susah kopling. Ya. Jadi pertanyaan tuh perlu nggak yang lebih canggih gitu, motor, mobil gitu? Orangnya sama, bisa dipakai. Cuma kalau kamu udah ngerti, ya, sekali di Indonesia ini pastinya dari Medan nggak terang. Medan. Pernah dengar nggak gitu yang ibu-ibu itu paling ngeri sebenarnya dengan ibu-ibu yang naik motor? Hah? Super Medan ngeri kan? Super Medan kan? Kadang-kadang Super Medan kan? Iya kan? Tapi Super Medan ngeri dengan ibu-ibu yang naik motor. Kenapa? Nggak tahu kapan dia mau belok kiri, mau belok kanannya. Ya. Jadi kalau mau menggunakan yang lebih bagus, ya, lebih bagus, dia mesti belajar menggunakan yang cara itu. Oke? Kalau kalian bilang, kenapa nggak belajar nyetir mobil? Andai kata orang tua kalian mampu gitu, kenapa nggak belajar nyetir mobil gitu? Kenapa nggak belajar nyetir mobil? Iya, aku pernah sekali macet, aku masih pembangunan LRT, aku ngejar pesawat, ya, main kopling dari sini ke bandara gitu, sampai ke situ aku nggak bisa gerak. Kenapa? Ya karena aku nggak biasa jauh itu, ya. Kalau yang biasa ya nyantai aja, oke. Ya aku masih bisa. Jago nggak? Nggak jago. Nggak jago. Oke. Nah, ini adalah hal yang lebih kompleks daripada yang waterfall, V, prototyping. Ya, ini sudah masuk ke sejarah sebagai agile. Ya, perlu nggak gunakan agile? Perlu. Buat apa? Kalau ada, kapan kita gunakan waterfall? Kalau ini. Kalau kapan gunakan primer? Kalau ini. Kapan kita gunakan waterfall? Kalau ini. Sekarang kapan gunakan ini? Ya karena bukan requirement untuk waterfall tidak, requirement ini tidak, makanya salah satunya kita gunakan yang keras. Tapi ini jauh lebih kompleks. Ya. Nanti yang pertama ini. Requirement planning phase. A workshop is a structure discussion business problems. Pertama kalian masih bisa dulu membahas business problems secara workshop. Ya. Habis itu user description phase. Gunakan tools untuk membuat requirement. Gimana cara toolsnya dibikin? Nah, tools itu rasanya hanya alat bantu. Bisa aja kamu menggunakan Excel untuk requirement-nya. Ya. Ada component phase, productivity tools. Ya. Ada code generator, lain. Ini juga ada tools-nya. Code phase, nanti di sistem user lakukan testing training.
Ya, ini acaranya cepat karena sebagian besar sudah diberikan tools. Ya, jadi kalian semua sudah belajar cara jalan. Jadi kalau mau ke Indralaya naik mobil kan, ya ada alatnya kan ke sini kan, ya ada toolsnya. Mereka kan sudah tahu cara menggunakan toolsnya. Kalau nggak semua semua orang itu berani jalan dari Palembang ke Indralaya yang mobil. Tapi kalau baru-baru belajar, gitu. Ya, oke, next, ya. Jadi apa kelebihannya? Yang pasti karena kita banyak menggunakan tools, waktunya akan berkurang. Ya, juga karena banyak menggunakan tools, waktu selama kita akan dikurangi. Lalu jadi customer akan ikut dalam pembangunan infra. Gimana apa? Karena customer ikut serta, kita bisa langsung tanya ke dia, gimana. Jadi bisa dianggap sebagai bagian atau tim kita yang punya konsultan, begitu. Ya, jadi mengutamakan dokumentasi coding. Kalau yang tadi sebelumnya kan aku bilang mesti ada requirement, mesti ada design itu kan, jadi mengutamakan dokumentasi dan coding. Oke, users dari konsep kita bisa berbisnis dari proses. Next, apa kekurangannya? Mesti memiliki kemampuan untuk mendapatkan respon cepat dari user. Ya, ada kemungkinan tidak tercapai. Kenapa? Karena kita ingin deadline cepat. Ya, tidak bagus untuk legacy system. Apa legacy system? Kalau legacy system, jadi begini, ya, sistem kita ini sistem modern. Oke, legasi apa legasi? Sistem kuno. Jadi contoh kalau masih menggunakan disket, masih enggak? Aku dulu kalau kuliah bawa disket, satu kotak 10 gitu. Terus 10 itu sekitar 14 megabyte, 10 disket. Sekarang flash drive aja itu minimal berapa puluh giga gitu. Oke, ya butuh sistem yang bisa modular, jadi bisa ditukar bagiannya. Ya, customer sama user mesti komit terhadap perubahan yang cepat. Next, ya. Kapan itu benar? Sekali lagi, kalau well known requirement, user akan ikut serta dalam pembangunan. Jadi kalau prototyping nggak ikut serta, tapi dia dapat ada feedback. Mau ini serta, ya project can be time box. So misalnya bisa diberikan secara increment, ya tidak butuh high performance. Oke, technical skill-nya rendah. Rendah. Sistem can be modularized. Ini contoh yang paling gampang lagi nih. Aku sudah pernah bangun website ABC gitu. Ya. Lalu sekarang ada klien Asia pengen bangun website yang mirip seperti itu. Apa sama dia? Oke, ini adalah ini Excel atau survei gitu. Apa yang kamu inginkan? Aku ingin ini. Nah, kasih dia, aku tinggal tambahkan aja sampai dia jadi bisa lihat. Oke belum? Ini kurang. Nah itu lagi gitu. Ya, berarti sudah tinggal tambah kurangi cepat pembangunannya. Ya, contoh kasar gitu. Ya, begitu enggak. Ya, next. Nah, yang berikut adalah incremental. Ya, incremental. Nah, di sini kita itu membangun software secara increment. Maksudnya apa? Jadi ada kata aku mau bangun topping, ketik paint itu, ketik paint di Windows. Kalian mau paint? Banyak kali paint. Ketik paint. Iya, ketik paint. Itu paint. Nggak tahu paint.
Ya. Nah, dulu aku punya mata kuliah grafik apa gitu, grafik komputer. Ya. Tugas besar adalah bikin ini. Ya. Sama seperti kalian, tugas kalian aku berikan secara incremental, kan? Aku bikin incremental kan? Kalian sudah tahu bahwa tugas akhir kalian pada dasarnya adalah bikin dokumentasi rekayasa penentuan terhadap software yang kalian pilih. Ya, nah, kalian disuruh bikin ini. Jadi gimana? Yang pertama sekali adalah tulis apa? Bikin garis, lalu bikin garis ini, habis itu bikin garis apa? Kotak. Habis itu kotak, habis itu bisa ditukar warna. Warna dulu tuh ini yang kan. Ya, itu pelan-pelan, incremental. Tapi lama-lama dia jadi program Paint. Ngerti? Ya, tapi cara dosen memberikan tugas adalah pelan-pelan. Juga aku memberikan tugas pelan-pelan kan. Bikin dulu ini, bikin dulu ini, bikin dulu kelompok. Oke. Ya, tapi sebagai dosen aku maunya serahkan seperti itu tugas besarnya. Oke, ngerti? Ya. Oke. Kalau yang kelas sebelumnya aku berikan contoh itu gedung Pasilkom. Gedung Pasilkom itu dibangun secara incremental. Kenapa? Ya karena itu nggak akan pernah dikasih uangnya sama industri kalau kita satu gedung. Ya, tapi kalau kita minta per lantai masih di ACC. Jadi itu hebatnya almarhum Pak Jaidan kita. Nah, dia mintanya itu pelan-pelan, per proposal gitu minta uangnya itu. Oke, tapi hebatnya itu ya jadi begini. Tapi dia tahu kan aku mau bangun gedung 7 lantai. Proposal pertama adalah minta lantai 1. Tapi sudah tahu ini bakal jadi gedung 7 lantai. Fondasinya yang diminta itu bakal mahal. Ya, nggak bisa minta fondasi lantai 1 lantai. Mesti yang 7 lantai. Oke, ngerti? Ya, oke. Oh, bisa lagi. Ya, nah, sama. Jadi ini kita bangun bagian gitu habis itu balik lagi kita balik lagi pelan-pelan incremental itu. Ya. Lanjut. Ya. Jadi pelan-pelan kita bereskan, oke, beres, oke. Kualitas sudah beres belum? Oke, sudah beres. Bikin lagi, tambahkan lagi gitu, pelan-pelan. Next. Ya. Ya. Hal bagusnya jika kita perlu membangun dulu yang fungsional yang lebih penting dulu, ya bisa merilis development secara produk. Customer bisa memberi feedback setiap incremental, ya bisa kita lakukan break, divide and conquer method test, oke. Lalu juga akan mengurangi initial delivery cost. Jadi ketika aku minta uang klien, kita bisa katakan klien ini pelan-pelan ya. Oke, ya nggak apa-apa karena juga pembajetan project itu nggak bisa langsung dikasih banyak gitu. Jadi pelan-pelan minta ini dikit, tapi lama-lama ya jadi gunung kan, ya. Tapi bertahap. Dengan begitu juga cara kamu dapat uang dari klien juga nggak langsung minta yang wah sekian sekian. Kan bilang apa kemahalnya gitu kan. Tapi kalau kita minta dikit kita bilang oke. Tapi ini masih yang ininya ya, udah ya. Kalau kamu kita maunya dapat begini. Nanti mungkin 3 bulan lagi kita tambahkan lagi, minta uang lagi gitu. Kalau suka, kalau nggak suka ya sudah Pak kita itu aja. Jadi klien juga akan merasa, jadi kalau aku nggak suka ya nggak usah tambah lagi uangnya. Tapi kalau aku suka, kalau bagus, mungkin dia mau lagi, ya. Apalagi kalau langsung kelihatan, ya. Oh ternyata yang ini aja sudah menaikkan omset itu sebesar 5%. Kalau lebih bagus lagi bisa lebih tinggi lagi, ya. Oke, ya. Customer akan mendapatkan program yang sudah jalan, ya. Dan juga kemungkinan akan ada perubahan requirement itu lebih sedikit. Kenapa? Karena kita sudah program yang ini revisi pertama, beres. Dan keduanya bikin lagi kan, lain setuju, bangun lagi gitu.
Oke, next. Ya. Apa kekurangannya? Itu orang yang pinter, ya. Karena kamu mesti membagi program kalian itu menjadi bagian-bagian yang incremental dan juga tahu berapa biayanya yang tersebut, ya. Karena membagi tugas itu nggak mudah, ya. Nggak mudah bagi tugas. Karena aku bukan orang yang jago bagi tugas. Kebiasaan kalau tugas kerja sendiri. Ya. Kenapa? Karena repot tugas. Kamu tolong kerjakan ini. Kamu kerjakan AI, tolong AI kerjakan ini. Gampang kan? Nggak perlu bayar lagi ke kalian. Ya. Oh ya, apa ada project siapa kalian? Kalau kalian tertarik gitu yang merasa skillnya oke di video call kita, kalau kalian ini boleh bicara ke saya. Ya, kalau tertarik. Ya, nanti bicara gitu, siapa yang mau. Hanya yang mau ya, nggak akan publish dulu. Yang penting yang mau dulu. Kalau ada yang mau, ada yang mau belajar. Oke? Tapi, ya, apalagi kekurangannya? Harganya, harganya itu biasanya nggak akan lebih murah dari yang kalau kita minta sekaligus banyak. Ya, malah lebih sering lebih mahal kadang-kadang. Gitu. Ya, next. Kapan kita gunakan ini? Kalau ada masalah di risk, funding sama schedule, kita kesempatan. Ya, program community or early level of benefits. Most of the requirements are known upfront, are expected to evolve over time. Jadi walaupun tidak tahu requirement, kita juga bisa memperkirakan gimana evolusinya ke depannya. Ya, mesti mengeluarkan fungsional dengan cepat. Ya, ya, bagus untuk yang dimana kalau kita lihat development waktunya bisa bertahun-tahun. Kalau kita bisa melakukan incrementalnya dengan baik. Ya, bagus untuk yang membutuhkan teknologi yang baru, karena kita bisa mengeluarkan itu secara bertahap. Ya. Jadi ChatGPT sama penelitian keluarkan versi 1,0, 2,0, 3,0, 3,5, 4,0, ya. Pelan-pelan dikeluarkannya kan, instant increment. Apakah di Indonesia ini enggak? ChatGPT nggak seperti itu. Ya, next. Nah, oke. Jadi itu yang mungkin kalian aku akan menjelaskan secara lebih detail. Sekarang yang di sini, kalau kalian tertarik, kalian boleh baca, boleh baca sendiri. Ya, kenapa? Karena setelah ini yang kompleks. Ya, contohnya adalah ini, spiral. Spiral adalah menambahkan N for GL, graph, or typing to a. Artinya apa? Kamu mesti waterfall, mesti ngerti rap, mesti ngerti typing untuk bisa mengerti spiral, karena spiral itu menggabungkan tiga metode tersebut. Ya, each cycle involves single step of setiap cycle ibaratnya adalah satu siklus waterfall. Artinya apa? Kamu mesti mengerti benar waterfall. Kalau kamu tidak ngerti waterfall, jangan masuk ke spiral. Ya, nggak ada guna, karena kalau waterfall kamu salah, ya tadi setiap kali kamu melakukan suatu putaran salah terus. Ya, tambah lagi ada sini kita juga menggunakan prototyping. Ya, oke, next. Jadi sekarang kuadrat itu data sama constraint. Ya, apa objektifnya? Apa adalah apa constraintnya? Oke, apa tujuannya? Oke, ada cara lain nggak? Kita bisa bangun sendiri, bisa reuse yang sudah kita punya sebelumnya, bisa kita beli,
ketika itu subkontrakkan dan lain-lain. Lalu untuk constraint-nya adalah cost kayaknya sama interface. Maksudnya apa maksud ini? Jadi kalau aku yang disuruh bangun software, perlu nggak aku bangun sendiri? Aku bikin proposal. Dulu punya teman gitu, temanku hobi bikin proposal. Kenapa? Bukan tujuannya dia mau ini, dia mau proyeknya. Begini banyak dulu kementerian gitu ya, kalau ada proyek besar gitu, ya orang yang masukin proposal, ya ternyata diusir. Oleh siapa? Ada namanya ini apa? Banyak perusahaan ABC itu besar, dia mau proyek ini. Aku perusahaan kecil, aku mau proyek ini. Ada kemungkinan nggak aku dapat? Ada kemungkinan dapat. Ya, jadi daripada kemungkinan aku dapat, dia langsung aja bayar aku sekian juta gitu supaya aku usir gitu. Jadi itu kerjaan dia. Hanya bikin proposal supaya dia diusir. Ya, pertanyaannya lah, kadang-kadang dia nggak diusir. Dan kalau kamu dapat gimana kalau kamu mau dapat? Ya, yang jual proposal itunya. Namanya tendernya itu, aku jual orang lain. Kenapa? Karena aku nggak sanggup kerjakan kan. Tujuan dia hanya dapat uang kecil itu supaya diusir. Ya, lumayan uangnya dapat gitu. Minimal 2 juta gitu sekali usir. Ya, makanya sekarang kalau dia dapat itu dia bisa apa? Dia tergantung. Kalau dia punya teman yang bisa itu mungkin dia suruh temannya kerjakan. Ya, apa juga. Ya, kalau kita punya kita punya project gitu ya, perlu nggak kita kerja sendiri? Nggak perlu, terutama kalau oke, bukan berarti nggak bisa kerja sendiri. Itu atau lebih aku perusahaan besar gitu ya. Aku dalam project ini. Masalahnya, aku punya sekitar 100 orang pekerja kok. Ya, kalau orang aku juga lagi ngurus sekitar 2 proyek lain. Masih cukup nggak pegawai aku? Kemungkinan besar nggak cukup lagi. Ya, saya pegawai baru. Itu hal yang paling salah sekali di dunia komputer. Never ever add people to a link project. You will only make a link. Ya. Itu yang aku pelajari di ini kok di S2 kok. Nggak bagus itu. Jadi yang kedua apa bisa? Kita bikin suruh ada kontraknya yang kita kenal, yang kasih ke dia gitu. Suruh kerja apa gitu lagi. Ya. Next, ya, ya. Jadi apa? Jadi kita mesti cari alternatifnya, lihat risknya, ya. Bagaimana kita meresolve tersebut? Next, ya. Jadi gimana caranya prosesnya itu? Create design, review design, develop code, inspect code, test product. Harusnya sama sih dengan waterfall. Next, ya. Berikutnya apa? Ya berikutnya lah untuk tim mana adalah masih project plan, configuration plan, test plan, incident plan. Ya, next. Apa keuntungannya? Ya, dia bisa memperlihatkan risk yang tidak dapat tanpa cost yang tinggi. User bisa mendapatkan prototype. Kenapa tadi kalian kan situ ada prototype gitu? Ya, critical functions are developers. Kenapa? Karena artinya seperti prototyping. Design tidak perlu perfect. Ya, user bisa digunakan dalam pembuatan ini. Biasanya bisa mendapatkan source yang lebih kecil. Ya, next. Apa kekurangannya? Bukan. Oke. Ini tadi kita dapat feedback dari user ya. Lalu kemudian gua akses frequently. Jadi karena kita tahu nggak sih kalau kamu punya budget 1 juta gitu untuk dalam project. Berapa banyak sih yang sudah kepakai? Jadi gitu. Jadi tahun 3 sekarang. Ya. Berapa mau kuliah kalian? Ya, 4 juta ya. Artinya kamu sudah membayar 4 juta. Pertanyaannya berapa banyak uang kalian yang sudah balik ke kalian?
Makanya sudah dipakai oleh kalian. Nah, sederhana hitung jumlah SKS, lalu belum melakukan pertemuan kan? Ya, itu paling kasar sekali kan? Ya, nah spiral dia akan gampang mengevaluasi berapa cost yang sudah kepakai. Jadi akan ketahuan. Kamu masing-masing nggak budget kamu masih sesuai nggak? Over, under, dan lain-lain. Sekali next. Ya. Apa kekurangannya? Yang tidak bagus untuk low risk. Kalau jatuhnya sebenarnya kalau kecil, itu sangat bagus. Ya, time stamp price kemudian jadi waktu untuk price bisa panjang. Modal ini kompleks, jadi nggak gampang dipakai. Ya, perlu seorang yang ngerti tentang risk. Ya, spiral baik bisa terus-terusan. Ya, developer ini masih biasanya dari developer sendiri. Kalau dia lagi nggak bidang itu, dia mesti pindah ke tempat lain. Oke, susah dengan objektif pada betul milestone dan lain karena dia terus dedikasi. Nah, kapan ada milestone-nya? Ya. Kapan kita gunakan spiral model? Kalau kita perlu terbaik. Kalau kita perlu mengetahui risk dari model tersebut. Ya, bagus untuk high risk project. Long term juga bagus untuk long term otherwise because project ini yang long term kurang bagus. Okay? User are sure of their needs. Kalau user nggak tahu itu kan requirement-nya kompleks. Contoh untuk lain. Atau kita bakal ada banyak perubahan. Ya, next. Oke, mesti ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Oke, Agile kita akan masuk kira-kira nomor 5 kalau nggak salah, 4 atau 5 gitu. Jadi ini tidak akan aku jelaskan secara detail kita. Kita nggak tahu ada namanya yang Agile. Yang paling sering dibilang, oh kalau kita mau bangun software pakai Agile. Bagus nggak? Iya bagus. Untuk kondisi sekarang yang banyak kasus yang sesuai dengan Agile. Tapi untuk TA kalian bagus dengan Agile. Kenapa? Ya, kalau alasannya adalah salah satu kelebihan daripada Agile adalah digunakan ketika requirement-nya tidak jelas. TA, requirement kamu jelas. Waktu jelas penggunaannya. Desain kamu sih sudah jelas. Ya, nggak bagus gunakan Agile. Agile bagus kalau requirement nggak jelas, desain bakal berubah, perlu mendapatkan hasil yang ya kan, perlu memperolehkan hasil dan mungkin perlu hasil yang perlu langsung dilakukan lagi dalam hari yang sama. Kalau TA kan kamu ketemu dosen gitu, ini programku, oh, ya udah dosen bilang di oke nanti perbaiki ya minggu depan ya. Nggak perlu Agile kalau minggu depan. Agile itu bagus kalau dibutuhkan kira-kira 6 jam berikutnya. Oke? Tempatnya satu hari berikutnya gitu. Ya bagus Agile. Tapi kalau perubahan minggu depan ketemunya, ya sudah. Kamu gunakan Agile, percuma. Oke? Lagi, use for time critical application. Ya, kalian time critical nggak? Ya, time critical kalau biasa mau DO, tapi nggak ada guna juga kamu gunakan Agile untuk sesuatu DO. Ya, jadi benar kamu bayar siapa gitu untuk yang bisa kamu copy gitu, nih benar. Ya, kenapa? Kenapa menggunakan Agile? Karena kamu belum pernah belajar Agile, mau gunakan Agile, hancur. Oke? Ya, apalagi berikutnya ini. Use innovation dan employ. Iya, di organisasi yang sudah matang. Oke? Anda akan lihat maksudnya apa itu? Di ekstrim ya next. Ini adalah semuanya agile. Maksudnya lihat terang. Ya, kita sendiri yang sedikit. RUP yang paling sering dilihat di ininya di informatika, semuanya menggunakan RUP. Ya, tapi yang mungkin yang terkenal sekali kalau kalian lihat agile apa? Scrum.
Ya, malah sudah pernah dengar namanya kan? Tapi sudah belum gimana cara kerjanya? Belum kan? Tapi namanya sudah pernah dengar. Kenapa? Dia populer. Ya, next. Ya, extreme programming. Jadi agile pun banyak tipe-tipenya. Ini adalah extreme programming. For small to medium size team. Sekali lagi teams ya, dengan sendiri. Develop software with vague or rapid implementation lagi. Dia maksudnya adalah requirement adalah kurang jelas dan atau berubah. Jadi coding yang lebih penting. Tim akan komunikasi dengan coding. Life cycle dia komunikasi define by test case. Sekali lagi adalah coding. Next. Ya, ini adalah praktisnya terjadi. Playing game. Kita berusaha mempunyai small release, small release. Ya, metaphor, simple design, testing. Ya, ada banyak yang belum akan bikin test case-nya. Refactoring, programmers menjadi researcher ke sistem without changing behavior tersebut. Next, pair programming. Kalau kita udah say continuous integration. Okay. 40-hour week. Ini nggak berlaku ini. Yang ini. Kalau kamu cari ini, kecuali organisasinya sudah mapan sekali, ya, dan kamu kasih waktu yang panjang, nggak ada istilah 40-hour week programmer. Ya, oke. Customernya mesti di sini juga, ya, membantu. Oke. Lalu ini yang coding standar. Ya. Kenapa? Ini penting. Sudah semua pelajari coding kan? Java ya? Kalau disuruh bikin program cari luas segitiga bisa? Bisa ya? Bikin X ini, Y ini, input scanner ya, scanner ya. Taruh X tambah X kali Y bagi 2, ya kan? Sederhana kan? Ya, itu kalau kamu bikin begitu, wawancara coding, wawancara itu nilai kamu nggak begitu bagus. Kenapa? Bukan karena hasilnya nggak benar, tapi etika coding kalian bermasalah. Ya, yang membedakan antara coder yang sebenarnya ngerti dengan adalah kebiasaan codingnya. Ya, yang pertama komen. Kalian mau bikin apa dulu? Ini program untuk bangun segitiga, buat segitiga, di mana durasi itu baru habis itu terus kan variabelnya. X itu apa X? Nggak boleh pakai X. Pakai apa? Lebar segitiga, integer. Tinggi segitiga, integer. Luas segitiga, apa? Hah? Nggak boleh float, nggak boleh integer, mesti float. Kenapa? Ya, oke. Habis itu masuk komen lagi rumusnya gitu, baru kita keluarkan gitu. Ya, itu sederhana sekali. Kenapa? Karena begini, aku sebagai software jadi aku mungkin megang 3 proyek sekaligus. Aku bangun program A, aku bikin fungsi A, fungsi B, fungsi C gitu. Semuanya gunakan X variabelnya. Apa akibatnya? Akibatnya adalah tiba-tiba temanku bilang, tolong sudah belum fungsi ini? Oh sudah, kasih ke dia. Ini apa variabel X? Variabel X. Kenapa sih? Oh, ingat lagi aku variabel X-nya. Dia perlu tahu, aku sendiri nggak ingat. Ya, kenapa? Aku sudah gunakan variabel X di sini, dan di sini. Ya, dan manusia biasa biasanya nggak akan bisa hafal. Jadi perlu komen gitu kan, oh ini. Habis itu terpaksa kita tracing dulu codingnya gitu kan, ini apa sih yang dikerjakan? Ya, bagus sih makanya biasakan tulis komen sebelum kalian coding. Ya, komen dulu. Dan juga kalau kita ini, walaupun cuma untuk diri sendiri, kenapa diri sendiri? Kamu punya berapa banyak file Java kalian? Oh, nama programnya ini. Ya, tapi ada kata bilang Java ini, tapi ada lagi kalian bikin pakai kelas. Ini tambahkan di sini, oh ini kelas. Perlu jelaskan. Ya, terutama ini. Ini kalau perusahaannya mapan sekali, itu ada peraturannya. Nama variabel masih seperti gini. Cara nulis komen seperti gini.
requirement dituliskan sebelum setiap function, setiap ini mesti apa? Gimana cara nyari penamaannya? Gimana tuliskan penulisan tanggal? Karena nggak perlu kan coding ini dibangun. Kapan kalau kamu bangun program ini, fungsi ini? Saya tahu program ini dibikin kapan. Lalu siapa yang ngasih tugas juga kasih tahu. Ya, itu etika. Itu nggak diajarkan di ini kita. Nggak diajarkan di kampus ini, nggak diajarkan. Aku nggak tahu. Ya, ini yang aku alami sendiri. Ya, ketika kerja di waktu, wah itu penting sekali. Ada peraturannya kalau coding, nggak asal coding gitu. Ya, pertama variabel itu diperhatikan sekali, apalagi kalau abis itu kalian bermain port. Wah, kalau bermain port yang boleh pakai port apa aja gitu, penting. Ya, oke, next. Ya, kenapa ekstrim? Karena jika bagus gunakan terus. Ya, jika bagus gunakan terus. Ya, it's already good, review all the time. The second good, everybody berkata all the time. It's already good, it's very simple. Design good, ya, oke ya. Next, kalau kalian tertarik, ya silakan baca ini. Next, ada namanya future driven design (FDD). Ya, feature driven design. Kita membangun berdasarkan feature yang kita inginkan. Ya, walaupun kita bangun model, kita akhirnya akan merencanakan, mendesain atau membuat itu berdasarkan feature yang kita anggap penting. Ya, tapi yang perlu sekali lagi sahabat, bahwa perlu kita ngebangun model itu secara awal. Dengan siapa? Lihat berapa orang sebenarnya. Selain si arsitektur, domain expert dan juga developer. Kenapa ini penting sekali? Coba buka di Google itu komik software, tulis komik software development. Komik software development. Program image. Ya, gambar pokok itu. Ya, buka. Nah, salah satu yang jadi masalah adalah klien tidak bisa memberikan requirement, atau bukan, klien tidak tahu apa requirement-nya. Tapi biasanya adalah klien mendeskripsikan requirement-nya seperti ini. Padahal lalu si project developer-nya dia bilang ini yang diperkirakannya. Lalu developer desainernya dia merancang seperti gini, dirancangnya. Ya, si programnya nulis seperti gini, ditulisnya. Marketingnya atau konsultannya dia bilang, wah programnya seperti gini, hebatnya gitu. Ya, lalu dokumentasinya nol, hanya keluar coding gitu. Padahal masalah. Lalu ketika diinstal, operasinya berantakan. Ya, lalu biaya yang ditagih ke customer seperti gini barangnya. Ya, lalu setelah kita serahkan ke customer ada komplain, ini support yang kita berikan. Ya, padahal klien maunya ini, klien maunya. Ya, jadi sering sekali bukan kita bilang, oh requirement-nya nggak jelas, atau sering sekali bukan karena ini, misalnya kita nggak ngerti bahasa dari klien. Ya, oke. Ya, ini kalian bisa sekali lagi. Jadi kalau di sini, ya paling tidak chief arsitektur, domain expert sama developernya pada satu pikiran bangun desainnya.
Walaupun kliennya bilang apa, ininya apa, paling tidak yang itu nggak berantakan dulu yang tengah-tengah itu. Ya, ya walaupun kemungkinan bakal berantakan juga karena yang bagian depannya juga berantakan kan. Tapi mau bilang apa gitu? Ya, kita berusaha memperkecil berantakannya. Tapi itulah gunanya daripada agile. Jadi dia bisa balik ke klien lagi, bicara lagi seperti itu. Tapi di sini dia mengutamakan feature. Next, ya. Oke. Ada lagi namanya Dynamic System Development Model (DSDM). Ya, framework RAP with short time frames. Nah, RAP itu sudah pendek. Ini lebih pendek lagi. Dia menggunakan 20, 80, 20. Banyak kami sekali di dulu. So, amount of time. Next. Oke, kalau bisa balik sendiri, kalau kita tarik. Next. Ya, next. Ya. Dan lagi namanya adaptive SDLC. Dia menggabungkan RAP dengan software engineering dan proses. Jadi pertanyaan, apa langkah pertama yang ini? Ngerti dulu RAP. Ya. Jadi nggak bisa aku jelaskan ini kalau kamu yang RAP. Nanti kita hanya jelaskan dalam 3 slide. Oke? Oke, tapi kira-kira ini kelebihannya. Ya, next. Ya, dan langkah-langkahnya itu yang kelebihannya. Next. Ya, nah berarti kan yang di sini tadi yang setelah kita masuk ke agile itu tidak dibilang kelebihan apa kelebihan kekurangan sama kapan digunakan. Tapi ada yang hanya bilang kelebihannya atau hanya kelebihan kekurangan, tapi tidak pernah dijelaskan kapan akan digunakan. Ya, kenapa? Karena nggak semudah itu jelaskannya. Ya, nggak semudah itu jelaskannya. Ya. Nah, Taylor SDLC ini adalah model yang kita kembangkan kalau model yang yang kita pelajari tidak ada yang cocok. Jadi kita pilih model yang paling dekat, lalu kita ubah-ubah sedikit sampai dia sesuai dengan keinginan kita. Ya, memang begitu awalnya. Dulu kan cuma ada waterfall, ya. Setelah itu ada waterfall ditambahin dikit, terus ada yang V lebih bagus. Itu dikembangkan pelan-pelan. Ya. Kenapa? Karena software itu nggak pernah punya cara yang tepat. Namanya juga project. Salah satu sifat daripada project adalah tidak ada cara yang tepat. Selalu yang bisa selalu dipakai. Ya, oke. Next. Ini kalau kamu pengen baca. Next. Oke. Nah, quality ini adalah mata kuliah khusus di informatika adalah JKPL, Jaminan Kualitas Perangkat. Pilihan paling atas sekali. Baik. Ya. Jadi apa contoh daripada suatu sistem yang berkualitas? Pertama, tidak ada crash. Apalagi sesuai dengan keinginan daripada user. Apalagi performance sesuai dengan spesifikasi. Ya, kualitas gitu kira-kira. Pertanyaannya bisa nggak? Nggak. Ada nggak software yang pernah crash? Ada. Kenapa? Oh kan bisa testing. Kamu bisa testing berapa banyak? Testing itu bisa dilakukan kalau mesti komplit, nggak pernah komplit testing itu. Kita biasanya ngambil test case, contoh kasus, tapi juga contoh, bukan full, contoh kasus. Jadi contoh kan login gitu kan, masukin username, password berhasil. Harusnya cuma masukin username A, password A, masuk nggak? Bisa password A. Kapan kombinasinya kalau gitu? Nah hingga kan? Ya, paling itu cuma contoh untuk contoh kasus login. Kita masukin aja, gitu kan? Ya, karena kan itu kan juga cara paling bodoh juga untuk tes login kan. Kan akan memberikan contoh di mana suatu contoh test case yang tak hingga. Kalau kita mau bilang login aja bisa tak hingga contohnya itu test case-nya. Ya, ya makanya kita sekarang itu biasanya mengutamakan ya kualitas yang bisa dicapai. Maksudnya apa? Jadi perlu nggak kita merancang suatu bangunan yang bisa tahan 1 juta tahun?
dirancang untuk bangun gitu. Ini paling lama itu jembatan itu maksimal 100 tahun dirancang itu. Sudah hebat sekali dari 100 tahun. Ya, dirancang kalau ada gempa 9 Richard, roboh nggak? Musim 2. Kalau kan roboh, kenapa emang nggak dirancang untuk itu? Ya, kenapa nggak dirancang untuk 9 Richard? Ya karena kemungkinan tidak akan pernah punya 9 Richard, gitu ya. Kemungkinan gitu ya. Kalau kemarin Krakatau meledak berapa menit sampai ke Palembang. Kita kemarin salah satu ada bilang, kenapa sih kita nggak ada jembatan dari Sumatera ke Jawa gitu ya? Atau alasan adalah kemungkinan kalau Krakatau meledak itu pasti hancur jembatan itu. Ya. Aku pernah tahu itu. Ya. Nah, beda Jepang. Jepang rumah emang dirancang tahan gempa agak tinggi, ya. Tapi ada yang dibuang kualitasnya, apa yang pasti dibuang? Walaupun dia tahan gempa, rumah itu tidak dirancang tahan lama, ya. Umur mereka mungkin sekitar 50 tahun rumah itu. Dan enggak, malah kurang ada. Jadi itu hanya satu dengan bakal dirancang lagi rumahnya. Sengaja, ya. Kenapa? Ya karena nggak laku. Ya. Siapa mau beli rumah tua Jepang? Oh, rumah itu kalau boleh murah, mau beli kan? Jawabannya begini, di Jepang itu ada namanya ada harga, ada kualitas, ada hukum ekonomi, ada permintaan, harga naik, ya, berarti ya. Maksudnya kan investasi yang bagus adalah beli real estate. Kenapa? Karena selalu orang yang pengen beli real estate. Kenapa? Karena Indonesia penduduknya bertambah, berarti ya. Di Jepang berkurang penduduknya, nanti sedikit orang yang butuh rumah. Jadi kalaupun dia butuh, maunya aku punya kamu dulu mah, aku maunya yang agak mahal, agak bagus gitu. Dia nggak mau beli rumah tua gitu. Kenapa? Banyak ininya, banyak masalah. Oke, jadi ada yang dihilangkan kualitasnya. Sama juga software kita nggak pernah merancang software sampai umurnya jadi 5 tahun. Itu cuma 3 tahun itu sudah bagus. Kenapa? Ya karena setelah 3 tahun pun kemudian teknologi sudah berubah lagi. Dan sekarang semuanya menggunakan HP, touchscreen. Mungkin dalam 5 tahun ke depan sudah menggunakan AR semua dengan kacamata. Mungkin aja gitu. Karena sudah mulai kan. Ada ini AI yang ini AI apa namanya AI wearable AI ada kacamata gitu kan. Ya, next. Oke. Ya, jadi kalau kita mau mengutamakan kualitas, maka perancangan itu mesti sudah dituliskan di requirement bahwa profesional mesti bisa minimal sekian levelnya gitu pakai, ya. Misalnya, oke, kalau dipakai sampai 1 juta orang tidak akan crash, itu kualitas seperti gitu kan, oke. Ya, berapa hal yang bisa dilakukan lah ini testing, defect tracking, unit testing, process tracking, next. Jadi apa itu defect tracing? Saya adalah kita lihat masalahnya apa, ya, catat, lalu bagaimana cara mengatasinya, ya, dan kapan diatasinya, ya. Unit testing tadi ada function unit testing. Sesuai testing kita coba lebih kali, ya. Technical review dilihat dari peers kita. Unit testing kita lihat tadi function itu dipakai di tempat lain. Dan testing itu adalah keseluruhannya, ya. Nah, terus dengan sistem operasi. Sudah pernah belajar nggak tentang ini? Dibilang itu ada istilah begini. Kalau kamu adalah developer yang baik, yang merasa kamu bagus gitu, kamu tidak bisa jadi tester. Gimana istilah itu? Jadi bisa begini. Jadi apa tugas utama tester?
Ya, nyari error, nyari masalah. Ya, tugas tes adalah cari masalah. Kalau kamu sudah anggap program kamu bagus, nah tidak ada masalah, kamu tidak bisa dites. Kenapa? Kamu tidak bisa ketemu masalah tersebut. Ya, makanya biasanya tester itu adalah yang senior. Ya, yang tugasnya cari masalah. Kenapa? Karena biasanya yang muda-muda kalian nggak kepikir masalah tersebut. Oke, next. Tulis. Ya. Tolong coba buka soal kalian. Iya, soal. Oke, dan oke, data Excel. Oke, ini oke, ini oke, ini oke. Mana jawabannya? Hah? Bukan itu. Ya, ini kan? Iya. Nah, ini mesti kamu kasih bintang depan sini. Oke? Ya, habis itu sini kasih pagar. Ini taruh sini. Hmm? Yang ini hapus. Ini hapus semua. Ini kan komennya. Komen. Ya. Jadi ini kasih bintang, ini kasih pagar, baru ini kasihkan sini. Tambah copy lagi sini copy. Ini lihat ini. Terus sini, ini kasih komen. Bahwa ini komen maksudnya. Kalau enggak, ini begini, ini A, ini B, ini C, ini D, ini E, ini F. Dekornya gitu. Oke? Jadi kita maunya kan hanya A, B, C, D kan? Hanya ini nggak perlu. Ini komen pada dasarnya. Tanya aja gitu. Ya, kalau aku perlu baca gitu, kelihatan. Oke? Ya, ngerti? Diperbaiki itu. Ya. Kemudian mau ini ya, perbaiki ya. Oke? Ngerti? Ada pertanyaan? Oke, tolong buka slide nomor 3. Oke, slide 3. Tadi yang kemarin tadi mungkin di kita ada slide, gitu kan? Ada buku sama slide, kalau nggak salah ada di WA. Ada. Terus saya aku tadi kasih yang kalau coba gini, coba kirim WA ke saya, atau kirim teks aja gitu, dekat grup kalian.
Oh, blok dikit kali. Ini B ya? Ya. Oh, bukan tiga. Itu ada buku situ, gunakan kalau yang bikin soal lihat bab 1 dan bab 2 kalau mau bikin soalnya. Nah, tugas kalian adalah mulai bikin kelompok, bangun rekayasa perangkat lunak. Tadi kita bilang langkah pertama apa tadi? Langkah pertama sebesar untuk sebenarnya. Kemudian kita mulai lagi di depan. Terus ya, ya next. Ya, jadi apa? Next. Oke. Jadi before doing project, a short local study to define client, scope, or benefit, resource needed. Jadi sebelum mulai cari requirement, cari tahu dulu layak yang dikerjakan. Apa yang dikerjakan? Pertama adalah siapa klien kita, apa scope-nya, apa keuntungannya, apa yang harus dibutuhkan, apa yang hal-hal yang bisa terjadi. Next, ya. Jadi setelah kita dapat analisis tersebut, mesti kita ambil keputusan lanjutkan, tidak lanjutkan tukar judul atau pikirkan lagi, ya. Dan sekali setelah ini kita tahu baru budget kita. Next, ya. Jadi siapa klien kita? Ya, siapa klien kita? Pertama adalah klien pada adalah dosen, ya, ya. Apakah bisa memenuhi dua-duanya? Kalau saya lihat paling tidak sesuai cukup menarik enggak? Ya, menurut kamu cukup menarik enggak buat aku kira-kira? Ya, sebenarnya buat klien kalian. Coba pikirkan klien kalian. Saya ingat ketika aku bilang, biasanya kamu bermimpi. Ya, siapa klien kalian? Next. Lalu scope. Ya, apa boleh bikin? Bikin ini. Siapa, data, lain-lain. Oke, next. Ya, apa benefitnya? Apa keuntungannya? Ya, oke. Why do this project? Ini ya, contoh. Ya, next. Lalu bawahnya bab ini. Ya, supaya dapat nilai dari kelas ini kan penting gitu kan? Ya. Ya kalau kamu udah kerjakan nggak dapat nilai kan? Ya, itu betul perlu gitu. Next. Ya. Apa riset kalian? Berapa tim kalian anggotanya? 3 sampai 5 orang. Berapa banyak waktu yang kalian sediakan per minggu untuk mengerjakan ini? Gimana? Kamu kan punya waktu seminggu sekian banyak jam kan? Kamu sudah kuliah, sudah ini. Jadi pertanyaannya berapa banyak waktu yang mesti disiapkan untuk mengerjakan tugas ini? Kamu mesti tahu. Ya. Kenapa? Karena kalian juga punya tugas-tugas lain kan? Ya kan? Ya mesti diperhatikan berapa banyak waktu yang mesti disediakan untuk. Jadi jangan sampai kamu over cost budget ini over time-nya. Lalu apa software yang dibutuhkan? Word, Excel, serah kalian. Ya, Zoom. Kliennya cukup nggak? Ya, boleh klien sebenarnya untuk aku bisa nggak klien membantu kalian? Jawabannya bisa aja. Kalau nggak bisa, mungkin pakai ChatGPT untuk mensimulasikan klien kalian. Ya kan? AI sekarang udah gampang untuk mensimulasikan klien. Next. Ya. Apa tantangannya? Buat tim, scheduling, software learning, apalagi ambisius, apalagi kira-kira. Ya, next. Ya, bagaimana mengurangi risk? Ya, oke. Next. Ya, jadi tolong bikin reportnya, oke? Ya, tugas kalian. Oke. Nah, tugas ini kan tugas kelompok.
Ya. Jadi pada dasarnya ini adalah adalah mulai iterasi dari tugas besar kalian. Aku maunya kalau ini dikerjakan terdokumentasi. Maksudnya apa? Selain ada dokumennya, aku mau ini terlihat bahwa kalian melakukan ini. Cara apa? Rekam pertemuan kalian. Aku maunya kalian muncul itu diskusi itu mulai dari titik putih. Ya. Baru kalian mulai ketik-ketik gitu ya. Oke, nggak apa-apa itu. Iya. Tapi mulai dari titik putih sampai dapat hasilnya. Itu dokumennya. Yang pertama. Yang kedua. Ini untuk membantu kalian bikin belajar tim. Ya, bikin nota rapat. Karena untuk meeting kan ini kan. Jadi juga bikin nota rapatnya. Kapan ini mulai, tanggal berapa, ya, lalu mulai tuliskan apa tujuannya rapat ini, ya, lalu siapa yang komentar, ini komentar itu tuliskan, ya, oke, lalu diakhiri apa kesimpulan terusnya. Jadi coba perhatikan gimana cara bikin nota rapat, oke, ya, jadi paksakan kalau itu penting biar menarik ininya. Jadi jangan tiba-tiba kertas kita mau diskusi, enggak, seperti gitu, kertas kosong ya, kertas kosong, mulainya, oke, ada pertanyaan? Terus itu ya, nanti videonya jangan lupa di upload di YouTube sebagai bukti, ya. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri di sini pertemuan kita. Kita ketemu lagi di depan.